Pergesekan antara Indonesia dan Malaysia yang berpotensi memicu konflik lebih besar sejatinya seringkali terjadi, terutama dalam hal sengketa wilayah. Sebagai negara tetangga, tidak mengherankan jika kedua negara sering terlibat konflik terkait klaim wilayah, seperti sengketa Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Sesai, dan beberapa wilayah lainnya. Belum lagi dengan klaim sepihak atas berbagai kebudayaan Indonesia yang sering dilakukan oleh negeri jiran tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Indonesia dan Malaysia sering berselisih dalam berbagai aspek. Mungkin konflik antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi pada tahun 1963 hingga 1966 menjadi salah satu penyebab seringnya gesekan antara kedua negara. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia. Lalu mengapa Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia? Sebab Indonesia beranggapan bahwa federasi ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Akibatnya, beberapa konfrontasi militer antara Indonesia dan Malaysia tidak dapat dihindarkan. Dari catatan sejarah, hubungan Indonesia dan Malaysia inilah yang berpotensi memicu ketegangan lebih besar lagi. Bahkan lebih buruknya, konfrontasi militer langsung antara kedua negara bisa saja terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, hukum internasional semakin ketat mengatur peperangan yang terjadi. Oleh sebab itu, beberapa negara yang memiliki perselisihan akhirnya meninggalkan konfrontasi militer dan beralih ke perang dagang atau ekonomi. Dan hal tersebut mungkin juga akan terjadi antara Indonesia dan Malaysia di masa depan. Meski beberapa pengamat mengetahui bahwa Presiden Prabowo Subianto cukup dekat dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dan Malaysia akan terhindar dari potensi konflik. Pasalnya, Indonesia juga menyadari bahwa Malaysia merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap waspada terhadap pergerakan Malaysia. Meskipun demikian, sebagai negara yang saling berdekatan secara geografis, Indonesia dan Malaysia tentunya memiliki hubungan dagang yang cukup strategis. Tidak tanpa alasan, mengingat setelah konfrontasi ganyang Malaysia mereda, kedua negara membentuk ASEAN untuk meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi bersama negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hasilnya, Indonesia dan Malaysia menjalin berbagai kerjasama ekonomi di beberapa sektor. Pada tahun 2012, kedua negara secara aktif mengejar kerjasama ekonomi subregional untuk mengembangkan zona ekonomi lintas batas dan kawasan perdagangan bebas yang dapat mendongkrak perekonomian regional, seperti Sijori, Singapura, Johor Riau di barat, dan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines as ASEAN Growth Area, BMP-IGA di wilayah timur. Kerjasama ini terus berkembang seiring waktu, menjadikan Indonesia sebagai sumber impor terbesar ketujuh bagi Malaysia, sementara Malaysia adalah sumber impor terbesar keempat bagi Indonesia. Tidak hanya itu, data Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan bahwa Malaysia memiliki neraca perdagangan positif dengan Indonesia sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan menurut data Comtrade PBB, impor Malaysia dari Indonesia mencapai 13,22 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Meskipun Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang erat di sektor ekonomi dengan Malaysia, pergesekan antara keduanya tetap bisa memutuskan kerjasama strategis tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana jika hal ini benar-benar terjadi dan Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk memberikan efek jera kepada Malaysia dengan menghentikan kerjasama serta menutup aliran ekspor-impor antara kedua negara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah pilar utama bagi Malaysia terkait kebutuhan batu bara. Data terbaru pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia telah mengekspor batu bara sebanyak 31,954 juta ton dengan nilai sebesar 4,09 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 3,09 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jika Indonesia menerapkan kebijakan perang dagang, maka pasokan batu bara yang dibutuhkan Malaysia untuk menjalankan pembangkit listriknya akan dihentikan. Akibatnya, Malaysia akan menghadapi krisis energi.
Selain batu bara, Indonesia juga menjadi pemasok utama nikel bagi Malaysia. Di tahun 2023, Indonesia mengekspor nikel ke Malaysia sebanyak 92.661 kg dengan nilai sebesar 188,74 miliar rupiah. Nikel ini digunakan di berbagai industri seperti pembuatan baja tahan karat dan baterai isi ulang. Namun jika terjadi perang dagang, industri Malaysia akan terhambat karena pasokan nikel akan terhenti. Mengingat Indonesia memiliki cadangan dan penghasil nikel terbesar di dunia. Industri Malaysia pun akan kesulitan untuk beroperasi normal akibat keputusan Indonesia untuk menahan ekspor logam seperti besi, baja, dan tembaga. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor berbagai jenis logam ke Malaysia dengan total nilai mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun dengan adanya konflik, Indonesia tentu akan menutup keran ekspor logamnya untuk memberikan pukulan telak kepada Malaysia. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap beberapa sektor industri di Malaysia. Siapa sangka jika Malaysia juga sangat bergantung pada teh yang diproduksi di Indonesia. Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor teh ke Malaysia sebanyak 7,46 juta kilogram. Angka ini menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan ekspor teh terbesar Indonesia pada tahun tersebut. Tidak mengherankan jika Malaysia cukup bergantung pada komoditas ini. Namun jika perang dagang antara Indonesia dan Malaysia terjadi, Malaysia akan kesulitan untuk menikmati teh berkualitas dari Indonesia ke depannya. Indonesia juga menjadi salah satu pemasok utama minyak mentah bagi Malaysia. Terbukti pada tahun 2023, Indonesia mengekspor sedikitnya 27,3 juta ton minyak mentah dengan nilai sekitar 4,56 miliar dolar Amerika Serikat. Mungkin jika Indonesia menghentikan ekspor minyak mentahnya, Malaysia tidak akan terpengaruh secara signifikan. Namun yang pasti Malaysia harus mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan minyak mentahnya. Berbagai industri yang memerlukan bahan kimia di Malaysia juga akan terdampak akibat perang dagang ini. Indonesia menjadi pemasok berbagai bahan kimia, termasuk bahan untuk industri keramik. Oleh karena itu, Malaysia harus mencari pemasok bahan kimia dari negara lain, meskipun harganya pasti jauh lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia. Berbagai komoditas yang dimiliki Indonesia tentu dapat digunakan sebagai alat untuk memukul Malaysia di tengah perang dagang. Beruntungnya Indonesia tidak terlalu bergantung pada komoditas yang dimiliki Malaysia. Pasalnya, Malaysia memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang mirip dengan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak terlalu membutuhkan komoditas Malaysia karena hampir semua itu telah tersedia di tanah air sendiri. Satu-satunya ketergantungan Indonesia terhadap Malaysia adalah pasokan energi listrik di Kalimantan Barat. Wilayah tersebut tergantung pada pasokan listrik dari Malaysia dengan total kebutuhan sebesar 714,78 MW. Bahkan beban puncak kebutuhan listrik di Kalimantan Barat diperkirakan akan mencapai 509,52 MW di masa depan. Meskipun demikian, pemerintah telah berupaya agar Kalimantan Barat dapat melepaskan ketergantungannya terhadap energi listrik dari Malaysia. Kendati demikian, meskipun Indonesia tidak terlalu bergantung pada barang-barang dari Malaysia, ada beberapa komoditas yang masih tetap diimpor dari negeri jiran tersebut. Salah satunya adalah minyak yang sudah diolah menjadi bahan bakar minyak oleh Malaysia. Sungguh unik jika dipikirkan, Indonesia mengekspor minyak mentah ke Malaysia, namun kemudian membelinya kembali setelah diolah. Tentunya ini akan membebani devisa negara jika terus-menerus terjadi. Bayangkan saja, setelah mengekspor minyak mentah sebanyak 27,3 juta ton ke Malaysia, Indonesia kembali mengimpor minyak olahan sebanyak 6,706 juta ton dengan impor sebesar 6,213 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai negara pengekspor minyak olahan terbesar kedua ke Indonesia setelah Singapura. Jika terus berlanjut seperti ini, Indonesia tidak hanya akan kehilangan banyak devisa, tetapi juga akan semakin bergantung pada minyak olahan dari Malaysia. Dengan berbagai proyeksi yang muncul jika perang dagang benar-benar terjadi, kita semua berharap agar hal tersebut tidak terjadi. Mengingat Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama dagang yang cukup lama. Bahkan Malaysia merupakan mitra strategis Indonesia dalam hal peningkatan ekonomi di kawasan.